balok pasal 9, diafragma pasal 12 juga. Ini ya, kan sama ya, diafragmanya pasal 12. Kemudian ini juga dinding pasal 12 ya. Ini, terus kolom di pasal 10. Kemudian fondasi di pasal 13. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Atau mestinya ini saya nah ya begini ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke struktur tahan gempa ya, pasal 18 ya. Beberapa ketentuan yang mengalami perubahan perihal atau masalah ketentuan detailing khusus untuk KDS D, E, dan F. Ini jelas pada gempa kuat ini ya. KDS kita sudah tahu adalah kategori desain seismik ya, di daerah D, daerah E, dan F ya. Nah, yang kedua, persyaratan baja tulangan untuk KDS D, E, dan F. Yang ketiga, ketentuan untuk detailing kolom. Yang keempat, ketentuan join balok kolom SRPMK ya. Kemudian ketentuan dinding khusus ya. Ini. Nah, kalau kita melihat di sini tabel di R18.2 ini bagian pasal 18 yang harus dipenuhi dalam penerapan pada umumnya. Ya. Ini komponen yang menahan pengaruh gempa kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Ya. Terus ada titik A, titik B, ya, kategori desain seismik maksud saya. Kategori desain seismik A, B, C, D, ini D, E, F ya. Ini pasal-pasalnya ya. Pasal-pasalnya. Kemudian persyaratan analisis desain ya. Di B, 8, di ini menunjukkan pasal-pasal ya, tidak perlu saya jelaskan satu-satu. Kemudian material, ini yang paling, karena di DEF itu adalah daerah gempa besar atau kuat, sehingga ada pasal-pasal yang khusus mengatur masalah material. Ya. Kemudian komponen sistem rangka pemikul momen, ya. Itu untuk B 18, di pasal 18.3 untuk KDSC itu di pasal 18.4. Kemudian untuk KDS DEF itu ada di 18.6 hingga 18.9. Ya. Kemudian ada dinding struktur dan balok kopel, ya. Itu ini yang ada di kategori DEF, ya. Kemudian dinding struktural, ya. Kalau pakai pracetak itu ya, di C itu diatur di pasal 18.5. Kalau DEF diatur di pasal 18.5, itu ada tanda kutipnya ya, 2, itu bisa ada catatan itu ya. Kemudian pasal 18.11. Kemudian diafragma dan rangka batang ya. Itu yang diatur hanya di KDS DEF ya, di pasal 18.12, dan untuk fondasi itu di pasal 18.13 ya. Kemudian komponen struktur rangka pemikul momen yang tidak ditetapkan sebagai sistem pemikul gaya seismik ya. Itu yang diatur hanya di KDS DEF juga ya, di pasal 18.14. Kemudian angker itu yang diatur di KDSC
18.2.3 di KDS DEF itu ada 18.2.3. Ya. Ini ada catatan, ini untuk yang B itu SRPMB, yang C SRPMM, kemudian ini ya, yang DEF itu dinding geser khusus atau SRPMK ya. Tuh. Lanjut ya. Ini sistem rangka pemikul momen biasa SRPMB ya. Balok harus mempunyai paling sedikit 2 batang tulangan longitudinal yang menerus sepanjang kedua muka atas dan bawah. Ya. Tulangan ini harus disalurkan pada muka tumpuan. Ya. Kolom yang mempunyai tinggi bersih kurang dari atau sama dengan 5 kali dimensi C1 harus didesain dengan gaya geser desain dihitung seperti perhitungan gaya geser desain kolom untuk SRPMM. Ya. Ini adalah penampang kolomnya ya. Ini M1 adalah nanti arah-arah momennya ya. Kemudian ini sistem rangka pemikul momen menengah ini ya. Ini adalah sistem baloknya, ini kolomnya ya. Kemudian geser desain untuk SRPMM ya. Di sini ada momen untuk kolom momen bawah, momen atas. Ya. Ini adalah gaya aksialnya. Ya. Ini geser ya. Ini geser pada pertemuan balok dengan kolom. Ini geser pada kolom ya. Ini sebagai dasar untuk menghitung sengkang nanti. Ya. Ada VU di situ adalah sama dengan MNT. Nah, ini ya. MNT ditambah MNB ini ya dibagi dengan LU tingginya kolom ya. Atau kombinasi beban dengan E jelas gempa itu ya kali omega 0 ya. Ini sistem beban gravitasinya, ini momen-momen pada balok ya. Atau kombinasi beban dengan E kali 2. Kemudian sistem rangka pemikul momen menengah SRPMM lagi, ini yang dibalok ya. Ini lebih besar sepertiga MN min ya. Di sini MN min, di sini MN plus ya. Kita tahu ini di lapangan pasti momen plus ya. Ini MN min sepanjang balok itu lebih besar 1/5 MN max pada muka salah satu join. MN max pasti di lapangan. Ya. Aturan detailing di situ sengkang sepanjang 2H ya. Dari muka komponen struktur daerah sendi plastis. Ya. Spasi DP ini peraturannya ya diambil yang paling kecil nanti. Ya, di antara ini ada D/4, 8 kali diameter batang tulangan longitudinal terkecil, 24 kali diameter sengkang, atau 300 mm ya. Jarak sengkang maksimum D/2. Nah, ini tidak boleh melebihi ini, meskipun misalnya di antara ini D/4, 8 kali, 24 kali, 3 di antara ini ada menghasilkan terkecil, tapi kalau dia masih lebih besar dari D/2, nah, ini yang dipakai ya. Tapi kalau D/4 itu dia pasti lebih kecil dari D/2. Mestinya ini yang lebih menentukan. Ya. Sengkang pertama 50 meter dari muka kolom. Jadi 5 cm dari muka kolom itu sengkang pertama ini. Di sini ya. 5 cm atau 50 mm. Ini 2H. Ya, tadi ini 2H yang ditentukan. Dan ini sistem rangka pemikul momen menengah ini untuk kolom ya. Ini ada L0, ada L0. Nanti ini ada hubungannya dalam mengerjakan tugas ya. Nanti diperhatikan. Aturan detailing
jarak spasi sengkang S0 ya, itu pada panjang L0 sepanjang ini ya, setinggi L0 ini tidak melebihi yang terkecil dari ini, ada 8 kali diameter tulangan longitudinal terkecil. Nah, kalau misalnya ada tulangan yang tidak sama yang di apa namanya begini kita mah yang terkecil ya, jadi 8 kalinya dari diameter kecil, misalnya ada yang 19, ada yang 22 atau 25 gitu. Yang menentukan 8 kali 19. Ya. Kemudian 24 kali diameter batang tulangan bekel. Bekel itu sama dengan sengkang ya. Atau setengah kali dimensi penampang kolom terkecil. Ya. Jadi B-nya bukan H-nya ya. Atau 300 mm. Jadi yang terkecil dari 1, 2, 3. Dari 4 macam anunya, apa persyaratannya, mana yang terkecil, mana yang jaraknya yang paling pendek ya. Kemudian panjang L0 tidak boleh kurang dari yang terbesar dari 1/6 bentang bersih kolom ya. Tadi kan ada LU di sini ya, ada LU, jadi 1/6 LU tidak boleh, atau dimensi penampang maksimum kolom ya. Nah, hanya penampang kolom berarti ya, dari situ, atau 450 mm, mana yang apa namanya, kalau L0 ini itu yang ambil yang lebih besar ya, yang mana yang lebih besar di antara ini itu yang diambil, karena tidak boleh kurang ya. Tidak boleh kurang. Sengkang pertama ditempatkan S0/2 dari muka join. Nah, sekarang S0-nya dapat berapa ya, nanti separuhnya dari sini ya, dari balok ini ke bawah nih, setengah dari S0 yang pertama kali ya. Kemudian jarak spasi sengkang S0 di luar L0 ya, yang diantara ini ya, jarak antara L0 bawah sama L0 atas itu diantara ini, itu di luar L0 tidak melebihi 16 kali diameter tulangan longitudinal. Juga mesti berlaku kalau misalnya lebih dari satu macam diameter tulangannya, itu yang terkecil ya. Kemudian 48 kali diameter tulangan transversal, ini sengkang ya. Mana yang lebih kecil itu yang diambil. Saya kira ini jelas ya. Cuman ini perlu diketahui nanti dalam mengerjakan tugas atau TA, nanti setelah TA tahu masalah ini. Kemudian sekarang SRPMK ya. Persyaratan umum untuk komponen yang menahan lentur. Jadi untuk SRPMK itu kuat tekan beton, mutu beton itu tidak boleh kurang dari 21 MPa. Ya. Tidak boleh kurang dari 21 MPa atau K250 ya, kalau di proyek ngomongnya K itu 250 biasanya. Kemudian gaya tekan aksial terfaktor pada komponen struktur PU. Ya, ini gaya aksial ya, tidak boleh melebihi ini. AG ini adalah luas penampang beton bruto ya, agros itu. Ya, kalikan kuat tekan betonnya dibagi 10. Ya. Jadi gaya tekan aksial faktornya tidak boleh melebihi ini. Ya. Ini kan dapat gaya nih. Luas kalikan tegangan ya, luas ini kan tegangan ini. Mutu beton ini kan tegangan. Luas kali tegangan itu gaya dibagi 10. Ini tidak boleh melebihi ini ya. Kalau melebihi artinya apa? Berarti dimensi penampang kolom kita kurang besar itu ya, perlu diketahui ya. Bentang bersih komponen struktur atau LN itu lebih besar 4 kali tinggi efektifnya ya. Bentang bersih komponen struktur LN lebih besar 4 kali tinggi efektifnya. Berarti D ya, D-nya penampang kolom ya.
tidak boleh kurang dari 4 kali tinggi efektif. Tapi saya kira kalau kadang kan 50-50 ya, kalau efektifnya 450 ya, kalau 500 ya, 450 kali 4 berarti kan tidak sampai 2 meter. Nah itu. Jadi bentang artinya apa? Tinggi antar lantai itu tidak boleh kurang dari itu. Itu dari balok ke balok ya, belum lagi atasnya. Ya. Kemudian lebar komponen BW lebih besar atau minimum 0,3H atau 250 mm. Di komponen-komponen ini ya tidak boleh kurang dari 250 mm apa namanya B-nya kolom. Ya. Itu perlu diperhatikan. Kemudian lebar komponen BW tidak boleh melebihi lebar komponen struktur penumpu C2 ditambah 1 jarak pada masing-masing sisi komponen struktur yang sama dengan yang lebih kecil dari lebar komponen struktur penumpu C2 0,75 kali dimensi keseluruhan komponen struktur penumpu C1. Jadi mungkin ada yang gambar. Nah ini ya, ini untuk balok ya. Aturan detailing ini ya, tulangan longitudinal ini sudah ya minggu lalu ya. Apa belum ya? Tidak apa-apa wis. Aduh. Tulangan longitudinal ya, ini minimum 0,25 akar FC aksen, F aksen C sebetulnya ya, bukan FC aksen ini. Dibagi dengan FY, kalikan BW, kalikan D, dan 1,4B kali D dibagi dengan FY. Kenapa kok ada BW ya? Yang perlu diperhatikan. Balok ya, balok itu bisa terjadi balok tunggal, artinya balok tunggal itu tidak menggunakan balok T. Nah, kalau balok T biasanya yang B itu atau B1 atau B itu adalah lebar flange-nya sayapnya plat ya, yang dipikul oleh balok itu. Sehingga badannya disebut bendul gitu loh, atau BW. Bendul atau yang sering itu BW ya. Jadi penampang bawahnya itu BW, yang B itu adalah flange ya, flange-nya sayapnya plat pada balok. Di mana rho itu adalah lebih kecil atau sama dengan 0,025 rho-nya ya. Kemudian spasi sengkang maksimum pada sendi plastis sejauh 2H maksudnya ya. Sejauh 2H dari kolom itu adalah D/4. Ya, 6 kali diameter tulangan longitudinal terkecil atau 150 mm. Di mana yang terkecil dari diantara ini itu yang dipakai. Secara feeling logika itu ya, mestinya D/4 ini yang lebih dominan menentukan. Kemudian sengkang pertama sama seperti tadi 50 mm dari muka kolom. Ya. SRPMM, SRPMB juga sama seperti ya. Spasi sengkang maksimum di luar sendi plastis adalah D/2. Sambungan tulangan longitudinal ini ya, yang ini longitudinal diizinkan jika sengkang dipasang sepanjang sambungan dengan jarak maksimum D/4 atau 100 mm, kecuali dalam join. Ya. Terus kemudian 2H dari muka join. Ya. Terus yang terakhir tempat pelelehan lentur. Tempat pelelehan lentur. Di mana itu? Di daerah sendi plastis. Sendi plastis itu di situ pelelehan. Ada pertanyaan? Halo? Jelas, Pak. Halo? Silakan kalau ada yang bertanya. Halo? Jelas ya? Nah, sebelum saya terlanjur
banyak membicarakan masalah ini. Pak Sumedi sudah nyinggung ini belum? Halo? Belum, Pak. Halo? Belum, Pak. Pak Sumedi sudah nyinggung? Belum, Pak. Belum. Oh iya, berarti sudah benar seperti saya memberikan ini. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi masalah kita ke kolom sekarang ya, lagi. Ini adalah geser ya. Geser ini balok ya, ini yang ini atau ini ya. Ini balok ya, geser seperti ini. Ini adalah kok nggak jelas ya. VC bukan. Ini adalah beban gravitasinya ya. Di WU terdiri dari 1,2D ditambah 1,0 beban hidup ya. Yang 1,2D itu adalah beban mati, 1 beban hidup ya. Ini adalah momen tumpuan kiri dan kanan ya. Kemudian ini adalah gaya geser balok ya. Gaya geser balok itu adalah ini mestinya Vmax di sini ya. Di sini Vmax, di sini ada VU. VU tadi sejauh D dari muka kolom biasanya. Jauh D VU itu ya. Tuh. Ada D, di sini ada VC di sini ya. Di sini ada VC. Ya. VC itu artinya balok itu sudah beton itu sudah mampu menahan geser tanpa ada tulangan. Itu secara teoritis ya, secara teoritis. Tetapi kenyataannya kita kan tidak mungkin memutus tulangan di daerah ini ya, di daerah VC itu, karena tulangan itu tetap akan memikul tulangan lentur. Ini kan geser ya, meskipun dia mampu betonnya menahan geser, tapi secara praktis kita tetap masang. Tadi sudah disebutkan itu tidak boleh kurang dari D/2. Jadi setelah VC itu ya tidak boleh kurang D/2. Itu sudah disebutkan. Ya. Ini geser pada kolom ininya. Seperti juga tadi untuk yang SRPMM ya. Ini kondisinya ngomongnya V0 di sini ya. Padahal V0 itu artinya Vmax ya. Di MPR MP1 ditambah MP2, MP1 tambah MP2 per LN. Jadi ini L0 ya. LN berarti ini ya, jarak bersih. Plus minus W kali L kali LN ya. Ini WU kali LN per 2. Ya. Jelas itu karena dia VU ya. Atau kombinasi beban dengan E kalikan 2. Yang ini untuk aksial ya. Ini ada gaya geser kolom. Gesernya di kolom itu sama dengan MP. Ini ya. MP3 ya, MP3 yang ini, MP4 yang ini dibagi dengan LU. Ini LU-nya. LU artinya bentang bersih dari lantai bawahnya sampai permukaan bawah balok. Bottomnya balok. Seperti ini ya. Atau kombinasi beban dengan E kalikan omega 0. Ini pasal 19 persyaratan desain dan durabilitas. Ini
tabel 19 2.1.1 batasan nilai FC aksen ya, F aksen C sebetulnya ya. Ini untuk kegunaan umum yang bawahnya itu sistem rangka pemikul momen khusus dan dinding struktur khusus ya. Jenis beton itu untuk umum berat normal dan berat ringan ini ya. Nilai F aksen C minimum itu adalah 17 untuk yang ini, 21 tadi di atas juga sudah disebutkan, ini juga 21. Kemudian untuk yang nilai F aksen C maksimum, ini minimumnya, ini maksimumnya tidak ada batasan, ya, karena ini SRPMK ya, tidak ada batasan, ya. Untuk berat ringan itu 35. Itu pun ada catatan di sini di bawahnya ya. Batasan diizinkan untuk dilewati bila bukti hasil eksperimental dari elemen struktur yang terbuat dari beton ringan menunjukkan kekuatan dan keteguhan ya, yang sama atau melebihi dari elemen yang dibuat dengan menggunakan beton normal dengan kekuatan yang sama. Ya. Artinya itu harus ada pembuktian laboratorium bahwa itu bisa menyamai ini untuk beton ringan. Ya. Kemudian di sini modulus elastisitas beton EC diizinkan untuk dihitung berdasarkan A atau B. Yang A untuk nilai ini water resisten ya, di antara 1.400 dan 2.560 kg per meter kubik. Oh bukan, ini berarti apa? Berat jenis ya, berat jenis 1.400 sampai 2.560 kg per meter kubik, itu artinya ini 2,56 kilonewton per meter kubik, ini 1,4 14 ya, maaf ya, 14 kilonewton per meter kubik, ini 25,6 kilonewton per kubik. Sehingga untuk yang ini modulus elastisitasnya itu adalah WC pangkat 1,5 kalikan 0,043 kalikan F aksen C dalam megapascal. Ini diatur dalam pasal 19.2.2.1.A. Yang B itu adalah modulusnya adalah ini sudah umum ya. Dari SNI yang lama juga sama. Ya. Kalau modulus serta itu ya, yang lama mungkin kita tidak temui modulus serta. Sekarang yang 2019 kita temui modulus serta beton dapat dihitung dengan menggunakan ini 0,62 kali lambda kali akar F aksen C itu ya, diatur di pasal 19.2.3.1 ya, di mana nilai lambda diambil sesuai dengan pasal 19.2.4 ya. Dan pasal 20 properti baja tulangan. Nah ini baja tulangan itu juga perlu diperhatikan ya, terutama untuk yang SRPMK ya, dan durabilitas dan penanamannya. Ya. Pasal 20.2.1.1 tulangan dan kawat non prategang harus berulir. Nah ini tulangan dan kawat non prategang harus berulir. Sekarang diameter 10 sudah ada juga yang ulir ya. Ini produksi baru karena banyak tuntutan, mungkin pabrik juga produsen itu ngerti kalau sekarang kebutuhan ulir itu mulai dari kecil. Kecuali kalau wire mesh memang mulai diameter 6 pun ada ulir. Ya. Sekarang kalau besi-besi lonjoran atau batangan itu diameter 10, 12, 13 dan seterusnya itu ada yang ulir. Kecuali untuk batang atau kawat polos diperbolehkan digunakan sebagai tulangan spiral. Nah, kalau yang polos untuk spiral itu boleh. Seperti misalnya untuk tulangan Strauss atau kolom spiral juga boleh. Ya. Ini
pasal 20.2.1.3 tulangan ulir harus sesuai poin A, B, C, D, atau E. Ini sesuai dengan STM ini ya. STM A615M. Ini bisa browsing sekarang ya STM. Tapi ada yang berbayar kadang-kadang itu. Minta dibayar, enggak mau. Kalau enggak dibayar, enggak mau dikeluarin sama dia. Coba ada mungkin yang free ya, yang gratis barangkali. Ini bisa di browsing. Bukunya sering tebel-tebel ini. Tebel bukunya. Kemudian pasal 20.214 tulangan polos untuk tulangan spiral. Tulangan polos untuk tulangan spiral harus sesuai STM ini. Ya. Dan yang ini ada catatan ya, spesifikasi BJTS 420B dalam SNI 2052 2017 memenuhi ketiga persyaratan pada pasal 20.2.2.5B. Ya. Ini isinya yang pertama, kekuatan leleh aktual berdasarkan tes pabrik tidak melebihi nilai FY lebih dari 125 megapascal. Ya. Rasio dari kekuatan tarik aktual terhadap kekuatan leleh setidak-tidaknya sebesar 1,25. Ya. Ini bukan 125 ini sebetulnya, 1,25 ya, mungkin salah ketik sama dengan ini. Jadi ada 25%-nya lebih besar. Ya. Kemudian perpanjangan minimum pada 200 mm harus bernilai sekurang-kurangnya 14% untuk batang dengan tulangan diameter 10. D10 ini berarti ulir ya. Sampai dengan D19, sekurang-kurangnya 12% untuk tulangan dengan ukuran diameter 22 hingga diameter 36 dan sekurang-kurangnya 10% untuk tulangan dengan ukuran diameter 43 dan diameter 57 ya. Saya yang sudah beberapa sering, ini adalah diameter 36 ya. Kalau yang diameter 43, diameter 57 saya belum pernah menggunakan. Ini kalau yang D36 saya sudah pernah menggunakan di JLLB ya. JLLB yang jalur lingkar luar barat, jalan lingkar luar barat ya. Sudah ada jembatan sama pirnya jembatan menggunakan diameter 36. Itu sudah ya. Oke, saya kira lanjut. Pasal 21 faktor reduksi kekuatan. Nah ini pasal 22 kekuatan penampang. Faktor reduksi kekuatan ya, theta yang digunakan dalam perancangan harus sesuai dengan tabel 21.2.1 kecuali yang termodifikasi dalam 21.2.2 dan 21.2.3 dan 21.2.4. Ini tabel di 21.2.1 faktor reduksi kekuatan ini ya, diperhatikan ini. Yang ini aksial, ini berarti untuk kolom kalau ada aksialnya ya. Ini, kemudian ini untuk geser ya, kemudian ini torsi, kemudian tumpu ya. Tumpu itu biasanya pada angker ya. Kemudian saat ini ada zona angker pasca tarik ya, ini kalau gini berarti angker yang di pre-stress ya. Kemudian bracer ya, bracer itu pengaku ya, bracer ya, korbel dan korbel itu ekor ya, artinya tonjolan biasanya di eksterior.
Ya, kalau di gedung itu di kolom eksterior ada, kalau menggunakan pre-stress itu ada korbelnya. Tuh, kemudian stud, ya, stud itu stud ya, stud penyangga dan seterusnya. Ini nanti dibaca ya ke bawah itu. Kemudian pasal 22 kekuatan perampang, 22.1 ruang lingkup ini 221.1.1. Pasal ini menjelaskan metode untuk menghitung kekuatan nominal penampang pada setiap komponen, termasuk A hingga G. Ya, nih, ya. A kekuatan lentur, kuat aksial atau kombinasi kekuatan lentur dan aksial. Ini jelas kolom ya. Yang B itu kebanyakan kolom. Ya. Nah, kalau yang pre-stress ini juga kolom atau pre-stress juga bisa terjadi. Ini ada aksialnya, ada lenturnya. Ya. Yang C kekuatan geser satu arah, D kekuatan geser dua arah, E kekuatan torsi, F kekuatan tumpu atau bearing ya. Yang G geser friksi atau shear friction. Ini biasanya di konsol pendek sering terjadi ya yang friksi ini. Di tahun 1 itu dibaca lagi nanti. Yang 221.2 persyaratan kekuatan penampang pada pasal ini harus dipenuhi kecuali sebagian atau seluruh komponen atau sebagian dari komponen yang dirancang sesuai ketentuan pasal 23. Yang pasal 2213 itu kuat rencana pada penampang dihitung dengan mengalihkan kuat nominal dan faktor reduksi kekuatan theta yang telah dijelaskan pada pasal 21 ini ya. Ini yang sebelah kiri. Ini dipelajari ini nanti bagaimana mengaplikasikan faktor reduksi ini ya. Untuk lentur murni, untuk lentur dengan aksial, geser, torsi ini ada semua ya. Untuk tugas ini harus diperhatikan. Kemudian pasal 23 model stud dan T ya. Pasal ini digunakan untuk desain komponen struktur beton atau bagian dari komponen struktur bila beban atau diskontinuitas geometri menyebabkan distribusi nonlinier pada regangan longitudinal sepanjang penampang. Ya. Pasal 24 persyaratan kemampuan layan ya. 24.1.1 pasal ini digunakan sebagai pedoman perencanaan elemen struktur agar memenuhi persyaratan minimum kemampuan layan termasuk kasus A hingga D ini ya, hingga sama D nanti dibaca itu. Ini ada tabel 424.2.2 perhitungan lendutan izin maksimum lah ini ya, termasuk ini terutama plat ya. Plat ini harus dicek nanti di dalam tugasnya, ini harus dikerjakan ya. Plat sama balok ya, plat sama balok dicek. Kan ada gunanya nih saya berikan supaya nanti di dalam mengerjakan tugas-tugasnya memperhatikan hal-hal seperti ini. Pasal 25 detail penulangan. Nah, ini juga gitu. Pasal ini berlaku pada detail penulangan terdiri dari spasi minimum. Tadi kita sudah masalah spasi jarak tulangan minimum untuk balok dan kolom. Jangan lupa itu nanti supaya agregat kasar atau kerikil bisa masuk di celah-celah spasi tulangan. Ya. Kalau sengkang itu kan disyaratkan minimum jaraknya 50. Berarti nanti kan kalau itu tidak ada masalah. Kalau masalah agregat kasarnya pasti bisa masuk. Yang ini yang tulangan utama baik balok maupun kolom itu memperhatikan jaraknya. Biasanya itu ada persyaratan minimum 25 mili jarak bersih ya, spasi antar tulangan utama itu tidak boleh kurang dari 25 karena nanti agregat kasar
kerikil yang kita gunakan biasanya maksimum 25 mili ya, atau 2,5 cm ya. Tuh. Kemudian penyaluran tulangan. Nah, ini persyaratannya bagaimana masuknya ke antara balok dengan kolom ya, di inti join itu bagaimana sambungannya. Sambungan lewatan tadi yang tadi kita sudah bahas untuk balok. Baik balok maupun kolom itu ada nanti ya. Nanti di bawah ya saya teruskan aja ya. Ini tantangan dalam penyusunan ini. Ini apa namanya ilustrasi pengikatan sengkang terhadap tulangan utama. Ya. Dan seperti itu ilustrasi aja. Dan ini berikutnya. Ini perubahan teknis dari ACI 14. Nah, ini. Nah, terus terang aja ini kan SNI 2847 tahun 19 itu mengacu dari kalau boleh dikatakan kalau ngomong mengutip nanti gak enak ya. Mengacu aja wes. Dari ACI 318 tahun 2014 ya. Sama seperti yang 2013 kemarin 2847 2013 itu mengacu pada ACI 318 tahun 2011 ya. Jadi seperti itu. Ini perbedaan-perbedaan yang kelihatan menyolok itu pasal 3 persyaratan sistem struktur, pasal 12 diafragma. Nah ini di dalam SNI sebelumnya belum ada asumsi bahwa plat lantai sebagai diafragma. Itu yang saya katakan tadi, kita nanti mencoba menganalisis plat lantai sebagai diafragma. Ada satu pasal, kemudian 2 apendik, kemudian atau lampiran, 2 subpasal yang dihilangkan. Di pasal 19, komponen struktur cangkang dan plat lipat dipindahkan menjadi dari ACI 318 ya, tidak ada perubahan teknis, jadi tetap. Kemudian lampiran B, ketentuan alternatif untuk komponen struktur lentur dan tekan beton bertulang dan perat tegang. Itu nanti dilihat lampirannya. Ini saya kira ini nanti dibaca sendiri ya, yang ini gini-gini nih. Ini baca sendiri. Kalau ringkasan-ringkasan gini. Nah, ini yang penting ini sekarang. Ini lama-lama. Ini filosofi reorganisasi ACI 318 tahun 2014 atau SNI 287 2019. Nah, organisasi sebelum ACI 318 tahun 2014 itu adalah bab 7 sampai 12 merupakan pusat dari organisasi code. Analisis, kemudian kemampuan layan, defleksi, kontrol letak, dan lain-lain. Kekuatan, lentur, geser, torsi, dan lain-lain. Detail penulangan. Ya. Bab-bab khusus itu plat 2 arah, itu pasal 13, footing, pasal 15, pracetak di 16, kemudian prategang di 18, seismik di 21. Ini plat 2 arah, ini perlu diperhatikan ya. Kalau yang mahasiswa saya bimbing untuk tulangan plat, saya cenderung menggunakan wire mesh ya. Kalau tulangan konvensional itu sudah tidak up to date. Jaraknya susah, presisi. Kalau pakai wire mesh kan dilas itu jaraknya, jadi tidak mungkin berubah-berubah. Kalau pakai binrat, terus manual pakai orang, itu
kebanyakan untuk tulangan plat itu kan tulangan di bawah diameter 16 ya. Itu tulangannya kan satu lonjor itu 12 ditekuk 6. Waktu membuka itu aja kadang-kadang nggak sempurna. Jadi masih bengkok-bengkok. Dan ini filosofi ini ya, ini adalah pengangkeran ya, masuk di dalam kolom seperti ini persyaratannya. Ya. Ini untuk tulangan lentur yang di lentur negatif ini ya, yang di atas. Kalau momen jepit seperti ini kan gini, momennya gini ya, mesti ingat ya. Begini. Momennya gini, nah ini momen di bawah itu yang di lapangan. Ya. Nah, ini adalah sengkang sir, geser ya. Terus ini defleksi ini deltanya ya, seperti ini. Kemudian ini disambungan kolom tadi ya, sambungan tulangan kolom ini diperhatikan ya. Ini adalah di kolom bawah, ini kolom atas. Ini persyaratan-persyaratannya. Ya. Terus ini jarak senggang tadi ada L0 L0D ya. Ini diperhatikan ini. Ya. Ini lebih detail. Ini tadi senggang geser kolom ini sudah ada gaya-gayanya diilustrasikan lagi. Tadi di atas sudah dibahas. Ini saya kira penjelasan aja. Ya. Ya. Kemudian organisasi SNE ini ya, ini juga gitu. Pengelompokan aja ini ya. Terus ini artinya apa? Tadi itu dari ACI ini sekarang kita di 2847 hasil ininya adopsinya seperti ini gitu ya. Hasil adopsi padahal ya sama saja ya. Kita jujur ngomongnya 2847 2019 itu ngadopsi dari ACI 318 tahun 2014 ya. Nah, ini lagi seperti itu. Ini ya. Kemudian ini pasal batang ya, komponen kekuatan rencana ini ya, di pasal 95.2 itu momen, kemudian pasal 9.5.2.1 jika PU lebih kecil ini ya, kemudian maka MN harus dihitung sesuai dengan pasal 22.3. Nah ini ya, ini penjelasannya yang sebelah kanan. Kemudian pasal 9.5.2.2 jika PU lebih besar atau sama dengan 0,1 efisiensi kalikan AG akros adalah penampang beton tidak dikurangi dengan luas tulangan. Ya. Maka MN harus dihitung sesuai dengan pasal 22.4. Ini dia ya, penjelasannya sebelah kanan. Tinggal membaca nanti. Iya. Saya lewati. Spasi sumbu ke sumbu antar tendon pratarik. Nah, ini adalah menyangkut pre-stress. Ya. Menyangkut pre-stress ini. Nanti kalau yang ngambil misalnya TA, ngambil pre-stress ini yang juga perlu dibaca secara teliti. Nah, ini yang beton prategang ya. Beton prategang, nanti kalau ada yang ngambil TA beton prategang ini diperhatikan.
Ada pertanyaan? Halo? Halo? Ya, Pak. Kalau nggak ada, Permisi, Pak. ya silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi itu ada gambar untuk tulangan utama, untuk sambungan tulangan utama itu di bagian overlapnya apa tulangannya itu ada yang seperti menekuk gitu, Pak, di bagian overlap itu apa memang seperti itu ya, Pak? Mana nih? Di mana ini? Di slide nomor berapa tadi ya? 35 kalau nggak salah, Pak. 35 ini ya? Iya, Pak. Ah, yang ditanyakan mana nih? Yang Ini sambungannya itu, Pak. Ini ditekuk apa enggak gitu ya? Ini ya? Iya, Pak. Ini nih. Kelihatan Iya, Pak. kursor saya? Kursornya kelihatan ya? Terlihat, Pak. Ini yang maksudnya ini ditekuk apa enggak yang ini gitu ya? Iya, Pak. Memang persyaratannya tidak jelas mengatakan ditekuk atau tidak. Sebetulnya tidak ditekuk juga enggak apa-apa, tapi ini sebetulnya yang bagus itu dilas. Ya. Kalau dilas ini tidak perlu ditekuk, tidak perlu las penuh. Las titik aja. Misalnya jarak 10 cm, cerut di titik gitu ya. Klik itu dilas. Itu enggak perlu. Tapi kalau tidak dilas, memang sebaiknya itu ditekuk sesuai persyaratan minimum 90 ya, 90 atau 135 atau 180 serah itu ya. Paham ya? Bisa ya menerima penjelasan saya ya? Tadi untuk yang kalau tidak dilas tadi untuk overlapnya ya, Pak? Overlapnya ini sudah persyaratannya ini. Oh ini iya, Pak. Tidak bisa dilanggar. Ya. Ya baik, Pak. Sekarang dilas, kalau ini dilas sambungannya nih, dilas titik aja, misalnya setiap 10 cm di titik gitu, tik dilas-las gitu, nggak dibengkok, nggak apa-apa. Tetapi kalau dengan diikat sengkang saja, sebaiknya menurut saya itu di bengkok ini. Ya, bengkokannya itu, ditekuk itu bisa 90, ya L gitu ya, L. Bisa juga 135, miring gini ya, bisa juga 180 derajat begini. Tinggal milih. Ya. Ya baik, Pak. Bisa diterima ya? Bisa diterima ya? Ada Ya. lagi pertanyaan lain? Nanti ngerjakan tugas diperhatikan hal-hal seperti itu ya. Halo? Halo? Ya. Ada lagi pertanyaan lain? Halo? Kalau tidak ada, untuk beton 3-nya, saya sampai di sini dulu. Kita masih kurang berapa ya kuliahnya? UTS-nya kapan? Halo? Iya, Pak.